Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Sagita sebagai operator video. Saya Tanur Hanifah sebagai perawat. Saya Salsabila Fitriani sebagai dokter. Kami di sini akan mempraktekkan role play penerapan komunikasi SBAR pelaporan kondisi pasien. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada komunikasi SBAR, yaitu suatu cara menyampaikan informasi mengenai kondisi pasien, hasil pemeriksaan penunjang yang kritis, ruangan, peralatan, permintaan, dan lain-lain pada seseorang atau seperti dokter, perawat, kabag, kepala ruangan, atasan, bawahan, dan lain-lain melalui telepon maupun secara lisan yang dilakukan secara akurat, lengkap, dimengerti, dan duplikasi dan tepat pada penerima informasi sehingga dapat mengurangi kesalahan dan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Di sini ada komponen SBAR. Yang pertama ada situation, kondisi terkini yang terjadi pada pasien, meliputi nama diri petugas dan pasien, usia, jenis kelamin, tanggal masuk, diagnosis pre-operasi, prosedur, status mental, kondisi pasien, keluhan, dan sebagainya. Yang kedua ada background, info penting yang berhubungan dengan kondisi pasien terkini, menampilkan masalah yang terjadi pada pasien, keluhan yang dirasakan seperti sesak nafas, nyeri dada, dan sebagainya. Menyebutkan latar belakang penyebab munculnya keluhan, diagnosis, data klinik yang mendukung masalah pasien, obat, alergi, tanda vital, hasil laboratorium, dan sebagainya. Yang ketiga ada assessment, hasil pengkajian dari kondisi pasien saat ini. Hasil pengkajian terkini bisa berupa tanda vital, skor nyeri, tingkat kesadaran, Braden score, status restain, resiko jatuh, PIVA score, status nutrisi, kemampuan eliminasi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada recommendation, berisi hal-hal yang dibutuhkan untuk ditindaklanjuti, intervensi yang harus direkomendasikan perawat, rekomendasi yang perlu dilanjutkan atau refer to nursing care plan, termasuk discharge planning dan edukasi pasien dan keluarga. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Teni dari bangsa penyakit dalam. Oh iya, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Hari ini saya akan menyampaikan kondisi terkait pasien Nyonya A. Saat ini pasien ada di ruang dengan kondisi tekanan darahnya 140/80 mm Hg, nadi 120 kali per menit, nafas 40 kali per menit, ada bunyi napas ronhi. Kemudian hasil lab terbaru menunjukkan Hb-nya 9 mg per dl. Ya, boleh saya tahu diagnosa medisnya? Kondisi Nyonya A masuk rumah sakit tanggal 23 April 2021. Pasien masuk UGD dengan kondisi asites dan udim pada kaki. Pasien mengatakan sudah mengalami gagal ginjal selama 3 tahun. Kemudian sudah rutin melakukan cuci darah, tapi pada tanggal 18 tersebut pasien merasakan tidak nyaman pada badan, sehingga memutuskan untuk ke rumah sakit. Di IGD, pasien sudah diposisikan semi-flower, kemudian sudah terpasang kateter dan diberikan oksigen sebanyak 3 liter per menit. Kemudian sudah dilakukan observasi dok selama 15 menit di IGD.
dan didapatkan pemeriksaan hasil SaO2-nya 88%, kemudian tekanan darahnya 130/100 mm Hg, respirasinya 28 kali per menit, nadinya 110 kali per menit. Kemudian 1 jam kemudian pasien baru ditransfer ke ruang perawatan. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPJP-nya. Pasien didiagnosa medis gagal ginjal kronik, Dok. Di sini sudah ada tindakan pengobatan yang didapat, yaitu injeksi lasik 3 kali 1 ampul dan IP untuk memantau urin output sebagai indikator dan ketidakseimbangan cairan elektrolitnya, Dok. Baik, apakah sudah ada pengkajian analisa dari perawat, Mbak? Analisa dari perawat itu, pasien mengalami gangguan pola napas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh, Dok. Di sini kami menyarankan kalau kondisi pasien tersebut apakah harus diganti oksigennya dengan NRM. Kemudian jika iya, apakah kami harus meningkatkan diuretik? Oke, baik Mbak. Saran saya, pasien diberikan oksigen non-rebreathing max 8 liter per menit. Kemudian selanjutnya berikan ekstra lasiknya ya 2 ampul. Tetap observasi pernapasan dan tekanan darah. Dan terakhir, monitor selalu pengeluaran urin. Baik, terima kasih dokter, saya sudah catat. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.